Saat ini seperti yang diinformasikan oleh Gita, ini adalah bercak darah ditemukan di kamar Agus dan juga bercak darah ditemukan di kamar ibu angkat dari Angelin. Betul sekali Sakti, dan ada bukti lain yakni pemeriksaan psikologi dari ibu angkat Angelin, Margaret Magawe, di mana menurut hasil pemeriksaan tanda-tanda psikopat ditemukan dalam diri Margaret Magawe. Betul sekali, dan meskipun terbukti psikopat, tapi ini tetap tidak menghindarkan ibu angkat dari Angelin jika memang terbukti bersalah dari hukuman pidana ya. Betul sekali Sakti. Jadi kita ke informasi selanjutnya, interaksi intensif antara pihak sekolah dan orang tua diperlukan untuk mencegah kasus seperti Angelin terulang. Perubahan tatanan sosial masyarakat juga berperan dalam meningkatnya kasus kekerasan pada anak. Perlindungan anak di Indonesia kembali mendapat sorotan tajam setelah Angelin ditemukan tak bernyawa. Sebelum tewas, Angelin diduga mengalami kekerasan di rumahnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menekankan pentingnya interaksi yang intensif antara orang tua dan pihak sekolah. Sekolah diharapkan lebih proaktif jika melihat kondisi yang tidak wajar pada anak. Selama ini kita melihat sekolah ya ngurusin dari sekolah aja. Padahal begitu anak tidak datang 1 hari, 2 hari, sekolah harus terpanggil untuk mencari tahu ada apa dengan anak ini. Kalau ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan wali kelas, maka ada sesuatu yang aneh di sekolah ataupun yang aneh di rumah akan dengan mudah terdeteksi. Selain itu, Anies Baswedan menekankan pentingnya keberadaan direktorat khusus yang mampu menjembatani pihak sekolah dengan orang tua. Kita ini penting sekali untuk bisa menjangkau berpartner dengan orang tua. Saya sempat katakan kan di awal bahwa kita kementerian ini akan membuat direktorat khusus untuk bisa menjangkau orang tua. Selain meningkatkan peran sekolah, peran masyarakat sekitar juga perlu ditingkatkan. Dari hasil penyelidikan diketahui tetangga rumah Angelin sering melihatnya dimarahi. Mereka juga kerap melihat Angelin berdarah. Namun tidak ada tindakan nyata dari para tetangga untuk mengetahui apa yang terjadi pada Angelin. Berubahnya tatanan dalam masyarakat, utamanya masyarakat modern, membuat kekerasan bahkan pembunuhan terhadap anak yang dilakukan orang di lingkungan terdekat tak terendus oleh masyarakat sekitar. Masyarakat yang dulu guyup berubah menjadi masyarakat individualis. Kompetisi memenuhi standar ekonomi layak membuat masyarakat sibuk hingga tak ada waktu untuk peduli. Masyarakat modern, hal yang paling utama adalah kepentingan dirinya, kepentingan individunya di atas kepentingan orang-orang lain. Sehingga mereka juga begini, mereka juga berpikir bahwa saya tidak mau dicampuri urusan saya oleh orang lain, oleh karenanya saya tidak mau mencampuri juga urusan orang lain. Selain itu, rukun tetangga maupun rukun warga yang ada dinilai saat ini fungsinya hanya sekedar hal-hal berbau administrasi. Diharapkan mereka bisa lebih memaksimalkan perannya. Mereka yang harus membangun itu. Nah, kalau misalnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang tertutup, di situ kan kita bisa mulai menggarisbawahi ada apa. Misalnya mereka diundang berkali-kali dalam rangka pertemuan lingkungan, itu juga tidak respon. Ini bisa menjadi catatan untuk dilakukan pengawasan yang lebih ketat misalnya. Bukan dalam artian kita ingin menggunjing atau mencurigai atau berpikiran buruk, tapi dalam rangka apa? Ya kita memastikan bahwa semua orang yang berada di lingkungan kita ini menjalani kehidupan yang aman, nyaman, dan kalau perlu, kalau memang ada masalah, kita harus bantu. Kejadian mengenaskan yang menimpa Angelin seharusnya bisa dihindarkan jika saja pengawasan sosial di tatanan masyarakat kita berjalan baik. Angelin, anak berusia 8 tahun yang hilang sejak 16 Mei lalu di Denpasar, Bali, ditemukan tak bernyawa di halaman rumahnya sendiri Rabu kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, ditemukan 3 titik luka di kepala dan luka-luka di sekujur tubuhnya. Hingga saat ini polisi baru menetapkan 1 tersangka, yaitu pembantu rumah tangganya Agustinus. Sebelum dikabarkan menghilang, Angelin yang bersekolah di SD 12 Sanur sempat menghadiri kegiatan di sekolah dengan keadaan tidak lazim. Tetangga juga sering melihat Angelin dimarahi ibu angkatnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.